Fungsi dalam bahasa C. Fungsi adalah sejumlah instruksi yang dikelompokkan menjadi satu kelompok, berdiri sendiri, dapat dipanggil, dan dapat dilaksanakan berulang-ulang, yang berfungsi untuk menyelesaikan suatu pekerjaan tertentu. Bahasa C adalah suatu bahasa yang struktur penulisannya merupakan kumpulan dari fungsi-fungsi. Setiap fungsi mempunyai nama. Bahasa C minimal terdiri dari satu buah fungsi yang disebut fungsi main. Nama main adalah nama fungsi yang ditentukan oleh bahasa C, yang tidak boleh dan tidak bisa diganti dengan nama lain. Bahasa C juga menyiapkan banyak fungsi pustaka atau library function yang siap digunakan, seperti contoh ada printf atau scanf. Fungsi digunakan untuk mempermudah kita dalam membuat sebuah program, terutama program yang besar dan banyak melakukan beberapa hal yang sama. Ciri dari fungsi. Yang pertama, fungsi memiliki nama, sehingga ia dapat dipanggil. Yang kedua, fungsi memiliki tugas tertentu, seperti contohnya printf. Ketika fungsi printf dipanggil, maka dia akan mencetak ke layar. Yang ketiga, fungsi memiliki satu atau beberapa kumpulan statement atau perintah untuk melakukan tugas tertentu. Dan yang keempat, fungsi mengembalikan sebuah nilai kepada fungsi lain yang memanggil atau memerlukannya, jika dibutuhkan. Deklarasi fungsi. Fungsi harus dideklarasi atau dibuat sebelum ia digunakan atau dipanggil. Fungsi dapat dibuat sebelum atau sesudah fungsi main yang merupakan fungsi utama dalam bahasa C. Deklarasi fungsi adalah judul fungsi atau nama fungsi yang sederhana, lalu diikuti dengan tanda semikolon. Deklarasi fungsi diletakkan sebelum fungsi utama atau main, atau bisa sesudah. Fungsi perlu dideklarasikan agar compiler dapat memeriksa ketepatan pemanggilan fungsi yang bersangkutan. Deklarasi fungsi disebut juga sebagai prototype fungsi. Jika fungsi dibuat sesudah fungsi utama atau main, maka prototype fungsi tersebut harus dibuat terlebih dahulu di atas fungsi main atau fungsi utama. Prototype fungsi adalah header dari fungsi dan diberi tanda titik koma di bagian belakang. Berikut ini adalah cara mendeklarasikan sebuah fungsi dalam bahasa C. Pertama, ditulis tipe dari fungsi, lalu nama fungsi, diberi dalam kurung, parameter bila ada, atau dikosongkan, setelah itu diikuti dengan tanda titik koma. Tipe adalah tipe dari nilai fungsi yang dikembalikan. Nama fungsi adalah nama dari fungsi yang dibuat. Nama ini akan digunakan ketika ia dipanggil. Parameter adalah nama dan tipe variabel yang digunakan di dalam fungsi untuk menyimpan nilai. Jika dalam sebuah fungsi terdapat lebih dari satu parameter, maka di antara parameter dipisahkan dengan tanda koma. Contoh deklarasi fungsi. Ada sebuah fungsi bernama hitung yang bertipe integer. Fungsi hitung ini mempunyai parameter a dengan tipe integer yang digunakan untuk menyimpan nilai dan mengembalikan nilai. Lalu diakhiri dengan tanda titik koma. Berikut merupakan ilustrasi dari fungsi. Ada sebuah tipe dari fungsi, nama fungsi, dan di dalamnya ada parameter. Lalu dibuka dengan kurung kurawal. Di antara kurung kurawal ini terdapat sejumlah instruksi yang dilaksanakan ketika fungsi ini dipanggil. Perhatikan contoh fungsi berikut di dalam program. Di bagian atas terdapat deklarasi fungsi.
di mana diletakkan sebelum fungsi utama atau main dan diakhiri dengan titik koma atau semikolon. Dalam contoh, terdapat sebuah fungsi hitung bertipe data integer, dan di dalam fungsi hitung terdapat dua buah parameter, yaitu variabel A dan variabel B yang sama-sama bertipe data integer. Lalu, pada fungsi utama atau main, fungsi hitung ini dipanggil dengan mengirimkan nilai dari variabel A dan variabel B yang terdapat dalam fungsi main, di mana variabel A diisi dengan nilai 5, variabel B diisi dengan nilai 2, dan variabel T tempat menyimpan dari hasil fungsi dari hitung diisi dengan 0. Setelah itu, isi variabel T akan dicetak. Setelah fungsi main atau fungsi utama, terdapat definisi fungsi. Yang definisi fungsi ini boleh diletakkan sebelum fungsi utama atau setelah fungsi utama. Setelah nama fungsi, tidak ada titik koma. Isi definisi fungsi hitung sebagai berikut. Setelah menyiapkan dua buah variabel sebagai parameter menyimpan nilai, yaitu A dan B, di bawahnya disiapkan sebuah variabel T dengan tipe data integer. Lalu, isi variabel A dilakukan operasi aritmatik dengan mengalikan dengan 2. Begitupun dengan B. Setelah itu, isi variabel T diambil dari penjumlahan variabel A dan B. Lalu, isi variabel T dikembalikan ke fungsi main yang memanggil fungsi hitung tadi. Tadi dikatakan bahwa fungsi mungkin mempunyai parameter, di mana parameter ini adalah variabel yang digunakan untuk menampung nilai dan menyimpan serta mengembalikan nilai. Terdapat dua macam parameter fungsi. Yang pertama, parameter formal. Parameter formal adalah variabel yang ada pada daftar parameter di dalam definisi fungsi. Sehingga parameter formal hanya bisa dikenal di dalam fungsi tersebut. Yang kedua adalah parameter aktual, yaitu variabel yang dipakai dalam pemanggilan fungsi. Parameter aktual ini dicirikan ditulis di dalam kurung setelah nama fungsi. Variabel di dalam fungsi. Terdapat dua macam variabel di dalam fungsi, yaitu variabel lokal yang hanya dikenal dan digunakan di dalam fungsi, dan variabel global yang dapat dikenal dan digunakan di luar fungsi. Variabel lokal dalam fungsi. Variabel lokal adalah variabel yang hanya dikenali oleh sebuah fungsi atau prosedur saja. Dikenali pada fungsi di mana variabel tersebut dibuat atau dideklarasikan. Hal tersebut karena proses deklarasi variabel lokal dilakukan di dalam lingkup fungsi yang dimaksud. Semua variabel yang ada di dalam fungsi utama atau main juga bersifat lokal. Hanya dikenal di dalam fungsi main saja. Kita lihat contoh berikut. Ada variabel A, B, dan T yang hanya ada di dalam fungsi cetak. Sehingga variabel A, B, dan T hanya bisa dikenal dan digunakan di dalam fungsi cetak. Sehingga variabel A, B, dan T adalah variabel lokal. Variabel global. Apabila di dalam kode program membutuhkan sebuah variabel yang dapat dikenali dan digunakan di semua fungsi di dalam program atau di semua lingkungan dalam program yang kita buat, maka kita harus membuat sebuah variabel yang bersifat global. Apabila kita mendeklarasikan sebuah variabel di luar fungsi utama atau fungsi main, maka dengan sendirinya compiler akan menganggap variabel tersebut adalah variabel global. Jadi,
Variabel global adalah variabel yang dapat digunakan atau dipanggil atau dikenali oleh semua fungsi, prosedur di seluruh program. Variabel global ini dapat digunakan pada beberapa fungsi atau prosedur untuk menghemat penulisan, karena tidak perlu lagi berkali-kali menuliskan variabel yang sama pada beberapa fungsi atau prosedur. Contoh variabel global. Kita lihat, variabel T yang bertipe data integer dideklarasikan di luar dari fungsi main, sehingga variabel T dapat digunakan oleh semua fungsi yang ingin menggunakannya. Ketika fungsi main menggunakan variabel T, maka variabel T langsung dikenali. Begitu juga ketika fungsi cetak ingin mencetak isi variabel T. Variabel T inilah yang disebut dengan variabel global. Jenis fungsi. Fungsi dibedakan dengan ada atau tidak adanya nilai pengembalian. Yang pertama adalah void, fungsi tanpa nilai pengembalian. Dan kedua adalah non-void, fungsi dengan nilai pengembalian. Void atau fungsi tanpa nilai balik. Fungsi yang void sering juga disebut prosedur. Disebut void karena fungsi tersebut tidak mengembalikan suatu nilai keluaran yang didapat dari hasil proses fungsi tersebut. Biasanya, fungsi void akan langsung menyelesaikan statement atau perintah-perintah di dalam fungsi tersebut. Ciri-ciri dari jenis fungsi void adalah sebagai berikut. Tidak adanya keyword return di akhir fungsi. Tidak adanya tipe data di dalam deklarasi fungsi. Menggunakan keyword void sebelum nama fungsi. Tidak dapat langsung ditampilkan hasilnya. Tidak memiliki nilai kembalian fungsi. Artinya, void tidak mengembalikan nilai ke statement yang memanggil fungsi tersebut. Keyword void juga digunakan jika suatu fungsi tidak mengandung suatu parameter apapun. Perhatikan contoh program berikut. Terdapat sebuah fungsi void dengan nama luas persegi panjang yang dideklarasikan sebelum fungsi main, di mana fungsi void tersebut mempunyai dua parameter, yaitu variabel P dan variabel L yang merupakan tipe data integer. Pada fungsi main, fungsi luas persegi panjang ini dipanggil dengan mengirimkan parameter variabel panjang dan variabel lebar. Pada bagian definisi void luas persegi panjang, di dalamnya terdapat sebuah variabel luas pp, di mana isi dari variabel luas pp didapat dari perkalian variabel panjang dan variabel lebar, p dan l. Lalu di dalam fungsi void, langsung dicetak isi dari variabel luas pp. Dan variabel p dan l atau luas pp tidak dikirim balik ke fungsi main yang memanggil fungsi luas persegi panjang tersebut. Non-void atau fungsi dengan nilai balik. Fungsi non-void disebut juga dengan fungsi. Disebut non-void karena mengembalikan nilai pengembalian yang berasal dari keluaran hasil proses fungsi tersebut yang dikirim ke fungsi yang memanggil fungsi itu. Ciri-ciri dari jenis fungsi non-void adalah adanya keyword return yang biasanya terdapat di akhir fungsi. Ada tipe data yang mengawali nama fungsi. Tidak adanya keyword void di depan nama fungsi. Memiliki nilai pengembalian yang dikirim ke statement yang memanggil fungsi tersebut. Dapat dianalogikan sebagai suatu variabel yang memiliki tipe data tertentu sehingga dapat langsung ditampilkan hasilnya.
Perhatikan contoh program berikut. Terdapat fungsi void yang bernama luas persegi panjang mempunyai dua parameter yaitu variabel P dan L yang keduanya bertipe data integer. Fungsi luas persegi panjang tersebut bertipe integer dan ini menandakan bahwa ini adalah fungsi void. Di dalam fungsi main, fungsi luas persegi panjang dipanggil dengan mengirimkan dua variabel yaitu panjang dan lebar. Masih di dalam fungsi main, setelah memanggil fungsi luas persegi panjang, ada statement untuk mencetak isi luas, di mana isi luas didapat dari proses aritmetik perkalian yang dilakukan di dalam fungsi luas persegi panjang. Kita lihat definisi luas persegi panjang di bawah. Di dalamnya terdapat variabel luas PP. Variabel luas PP ini didapat dengan mengalihkan variabel P dengan variabel L. Lalu, isi dari luas PP dikembalikan ke fungsi main yang memanggil fungsi luas persegi panjang dengan menggunakan perintah return. Maka, luas PP akan masuk ke dalam variabel luas. Setelah itu, ketika variabel luas dicetak, maka hasilnya akan muncul sebagai hasil perkalian antara variabel panjang dan lebar. Cara pemanggilan fungsi. Ada dua cara pemanggilan fungsi. Yang pertama, call by value atau dipanggil dengan menggunakan nilai. Yang kedua, call by reference atau dipanggil dengan referensi. Call by value. Pemanggilan fungsi dengan melewatkan nilai parameter variabel dalam fungsi tersebut. Pemanggilan fungsi dengan melewatkan nilai parameter variabel dalam definisi fungsi. Seperti contoh-contoh yang sebelumnya. Fungsi tersebut akan mengolah nilai yang dikirimkan kepadanya. Atau pemanggilan fungsi dapat dengan mengirimkan suatu nilai ke fungsi yang dipanggil. Bila nilai yang dikirim adalah nilai atau data yang akan diproses, maka pengiriman nilai disebut passing by value. Perhatikan contoh program berikut. Terdapat sebuah fungsi void bernama cetak yang mempunyai satu parameter bernama T. Pada fungsi main, fungsi void cetak ini dipanggil dengan mengirimkan variabel T. Variabel T ini disebut parameter. Di sini T adalah variabel yang nilainya dikirim ke fungsi cetak. Disebut passing value dan diterima oleh variabel T di dalam fungsi cetak. Variabel T di dalam fungsi cetak disebut sebagai argumen. Contoh fungsi call by value di dalam program array satu dimensi. Terdapat sebuah deklarasi fungsi cetak yang menyiapkan parameter bertipe array bernama B. Di dalam fungsi main, terdapat sebuah variabel A bertipe data array dengan jumlah 5 elemen. Tipe data array A adalah satu dimensi. Selanjutnya, dalam fungsi main, dipanggillah fungsi cetak dengan mengirimkan nilai A. Di dalam fungsi cetak, nilai A akan diterima dan dimasukkan ke dalam variabel B yang sama-sama mempunyai 5 elemen. Terdapat sebuah variabel I yang digunakan untuk pengulangan. Lalu di dalam fungsi cetak, isi dari variabel B akan dicetak seluruhnya. Call by reference. Pemanggilan fungsi dengan referensi merupakan usaha melewatkan atau mengirimkan alamat memori dari suatu variabel ke dalam fungsi. Dengan pengubahan dilakukan di dalam fungsi.
untuk mengubah variabel di luar fungsi. Bila nilai yang dikirim berupa nilai pointer, bukan isi data yang menunjuk ke suatu data, maka pengiriman tersebut disebut passing by reference. Metode call by reference menggunakan operator pointer dan atau ampersand dan tanda asterisk atau bintang untuk mengirimkan alamat memori variabel ke suatu fungsi. Perhatikan contoh program berikut. Terdapat sebuah fungsi cetak yang menyiapkan parameter berupa pointer dengan bertipe data integer. Di dalam fungsi main, fungsi cetak ini dipanggil dengan mengirimkan variabel p, di mana variabel p yang dikirimkan bukanlah datanya, tapi nilai dari pointer. Di sini, P ditulis sebagai P, bukan menggunakan asterisk P. Lalu, dalam definisi fungsi cetak, untuk menerima nilai, maka nama parameter di depannya harus ditambahkan bintang atau asterisk, dan harus berupa tipe pointer juga. Contoh call by reference dalam program array satu dimensi. Terdapat sebuah fungsi cetak bertipe pointer bernama key dengan tipe data integer. Lalu dalam fungsi main terdapat sebuah tipe pointer bernama p. P akan mengambil isi alamat dari variabel a. Lalu isi dari p ini dikirimkan ke dalam fungsi cetak. Di dalam fungsi cetak sudah disiapkan tipe pointer bernama key yang akan menangkap nilai dari variabel p yang dikirim oleh fungsi main. Selanjutnya, di dalam fungsi cetak, isi dari variabel key ini akan dicetak ke layar. Fungsi rekursi. Fungsi rekursi adalah suatu fungsi yang memanggil dirinya sendiri. Artinya, fungsi tersebut dipanggil di dalam tubuh fungsi itu sendiri. Perhatikan contoh di bawah ini. Terdapat sebuah fungsi hitung yang menyiapkan sebuah parameter bernama n. Di dalam fungsi main, fungsi hitung ini dipanggil dan disimpan hasilnya ke dalam variabel fact. Kita lihat ke dalam definisi fungsi hitung. Di dalam fungsi hitung terdapat parameter n. Di dalam fungsi hitung ternyata fungsi ini memanggil dirinya sendiri dengan mengirimkan parameter x. Selanjutnya, pada akhir statement terdapat pengembalian nilai return dengan mengirimkan hasil perkalian antara variabel n dengan variabel y ke fungsi yang memanggilnya.